Nama saya Sylvia Ayuna Lurita dengan NIM 202005115. Saya dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Digital Governance dengan judul Proses Kota Denpasar Menuju Smart City. Apa aja ya tahapan yang dilalui Kota Denpasar menuju Smart City itu? Pada mau tahu kan? Tonton video ini sampai habis ya! Jadi, Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tidak terduga sebelumnya seperti yang dilakukan pada proses Kota Denpasar menuju Smart City. Kemudian, Kota Denpasar merupakan juara pertama kota cerdas pada kategori kota besar berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kompas dengan tajuk Indeks Kota Cerdas Indonesia 2018. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dikarenakan keunikan Kota Denpasar yang meraih peringkat pertama IKCI 2018 dengan menggunakan indikator dari Smart City Well yang dicetuskan oleh Boyet Cohen. Kemudian yaitu teori. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif dan kualitatif dengan strategi studi kasus. Strategi tersebut digunakan karena penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses dilakukan Kota Denpasar dalam mencapai peringkat pertama Smart City IKCI 2018. Creswell 2017 menyampaikan bahwa penelitian studi kasus yaitu menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Menurut Givinger 2007 terdapat 6 dimensi Smart City, yaitu Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living, and Smart Governance. Sedangkan Kota Denpasar mengembangkan 2 dimensi lagi, yaitu Smart Philosophy dan Smart Creativity. Pengembangan 2 dimensi baru yang dilakukan Kota Denpasar merupakan cerminan bahwa Smart City tidak bersifat kaku, yang artinya tidak dapat dimodifikasi dan dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakter kota. Kemudian yaitu pembahasan. Pada pembahasan ini menjelaskan tentang proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kota Denpasar menuju Smart City. Kota Denpasar mulai mengembangkan Smart City pada tahun 2017 dengan didirikannya sebuah ruangan Damaya Denpasar Cyber Monitor. Kemudian berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 tahapan yang dilakukan Kota Denpasar menuju Smart City, yaitu tahapan pemanfaatan TIK, tahapan hadirnya Pro Denpasar, serta tahapan inovasi berorientasi pada Smart City. Jadi di samping saya adalah bagian dari tahapan Kota Denpasar menuju Smart City. Pada tahun 2006 sampai 2007, Denpasar telah memanfaatkan TIK. Kemudian naik pada tahun 2008 sampai dengan 2016, Denpasar telah membangun masyarakat dan hadirnya Pro Denpasar. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan 2019 naik pada inovasi berorientasi pada Smart City. Pada tahun 2007, Kota Denpasar membangun call center Safe Community dengan nomor panggilan 223333. Dan pada tahun 2014, Kepala UPT Pusdalab juga membuat akun Facebook Pusdalab Denpasar, yang kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan call center tersebut. Hal yang menarik dari pembangunan masyarakat yang terjadi di Kota Denpasar bersifat top-down dan bottom-up. Pembangunan yang bersifat top-down diantaranya yaitu Pusat Pelayanan Autis Kota Denpasar yang didirikan atas inisiatif Ketua PKK Kota Denpasar. Kemudian Rumah Pintar Denpasar yang didirikan atas instruksi dari Ibu Negara. Kemudian revitalisasi pasar tradisional, pendirian Denpasar Design Center, bus sekolah gratis, dan juga Denpasar Mantap Pelayanan Kesehatan atau biasa disebut dengan Damakesmas. Kemudian yaitu pembangunan yang bersifat bottom up diantaranya yaitu komunitas Tukat Bindu yang telah melakukan revitalisasi di bataran sungai. Tukat Bindu menjadi ruang publik yang indah dan nyaman, dan komunitas Badan Kreatif Pemuda Denpasar yang menginisiasi adanya Youth Park Denpasar. Kemudian pada tahun 2013, pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan peraturan wali kota dengan nomor 45 tahun 2013 tentang penanganan pengaduan. Perwali tersebut kemudian menjadi dasar dari dibuatnya aplikasi pengaduan rakyat online Pro Denpasar. Aplikasi ini dapat dikaitkan awal dari mulai terlihatnya Smart City Denpasar, karena fokus dari Smart City Denpasar adalah penugasan pengaduan masyarakat.
Perkembangan selanjutnya dari Pro Denpasar tidak hanya melayani pengaduan saja, namun terdapat berbagai informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aplikasi Pro Denpasar pun merubah nama menjadi Pro Denpasar Plus dengan tambahan berbagai fitur. Pro Denpasar Plus memiliki konsep yaitu Demi Denpasar 1, yang artinya menyatukan seluruh aplikasi mobile yang dimiliki oleh pemerintah Kota Denpasar, sehingga dapat diakses dalam satu genggaman saja. Secara umum, program-program yang dilakukan Kota Denpasar menuju Smart City yaitu terlihat bahwa tidak semua indikator dari IKCI 2018 diakomodir oleh program-program yang dimiliki oleh Kota Denpasar. Namun, tidak semua dimensi juga dari IKCI terpenuhi. Hal ini mengartikan bahwa program-program yang dimiliki Kota Denpasar sudah mengakomodir beberapa indikator. Kemudian berlanjut pada pemenuhan dimensi kualitas hidup. Kemudian yaitu kelebihan. Denpasar merancang program Smart City guna mempermudah dan mempercepat pembangunan di tengah kehidupan masyarakat perkotaan melalui media teknologi informasi. Kota Denpasar juga membuat sebuah aplikasi yang bernama Si Pena yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh desa dan kelurahan. Tidak hanya itu, Denpasar juga memiliki aplikasi lainnya seperti Smart City Pro Denpasar Plus, aplikasi sistem pelayanan bus sekolah Denpasar, Si Buset, dan santunan kematian. Kemudian yaitu kekurangan. Kota Denpasar perlu melahirkan inovasi teknologi baru untuk meningkatkan penilaian layanan transportasi sebagai kawasan Smart City dengan jumlah sebesar 63,20% atau hanya lebih tinggi 0,6% dari rata-rata nasional. Kemudian yaitu pembahasan banding Kota Denpasar dengan Kota Surabaya dalam konteks Smart City. Kota Surabaya merupakan peraih peringkat pertama Smart City IKCI 2018 pada kategori kota metropolitan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih 2013, terdapat 4 yang dilakukan Kota Surabaya menuju Smart City, yaitu pada fase pertama, pembenahan internal pemerintahan, fase kedua, penguatan modal sosial, fase ketiga, pengembangan layanan eksternal pemerintahan, fase keempat, yaitu pengembangan layanan kota berbasis teknologi tinggi. Kota Surabaya mulai terlihat mengembangkan Smart City sejak tahun 2003. Sedangkan Kota Denpasar mulai fokus mengembangkan Smart City pada tahun 2017. Dikarenakan adanya momen Smart City dan dengan didirikannya Damamaya DCM. Kota Denpasar dan Kota Surabaya sama-sama mengembangkan infrastruktur berbasis TIK dan pembangunan masyarakat. Pemimpin yang sama-sama berkomitmen dalam mengembangkan Smart City nampaknya menjadi faktor yang utama untuk memulai Smart City. Kota Surabaya menggunakan pendekatan yang holistik dalam mengembangkan Smart City, sehingga tidak berfokus pada suatu dimensi saja. Sedangkan Kota Denpasar lebih berfokus pelayanan pengaduan masyarakat melalui Pro Denpasar. Kota Denpasar juga meraih predikat kota layak huni dengan indeks yang terus meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Geraha 2019 menunjukkan bahwa aplikasi Pro Denpasar dapat menjembati masyarakat dengan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan kota layak huni. Kemudian yaitu pembahasan teoritik. Pengembangan dimensi yang baru dikembangkan oleh Kota Denpasar yaitu Smart Philosophy dan Smart Creativity merupakan hal yang baru. Smart Philosophy merupakan sikap cerdas dan bijak pemerintah Kota Denpasar dalam meletakkan dasar segala gerak langkah pembangunan Kota Denpasar. Berwawasan budaya Bali yang dijiwai secara konkret dengan pengerjawatan konsep Trihita Karana, Sewaka Dharma, Roa Bineda, Tatuan Asi, Asa Asi Asu. Konsep-konsep tersebut tertuang dalam Monumen Maya Kota Denpasar. Kemudian yaitu Smart Creativity merupakan kearifan lokal yang dimiliki Kota Denpasar yang memiliki peran dalam meningkatkan indeks kota layak huni. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Gandarum 2016 bahwa pengetahuan lokal atau kearifan lokal memainkan peran penting dalam menciptakan ruang kota layak huni yang berpusat pada manusianya, karena menjadikan kota layak huni merupakan salah satu wujud pembangunan berkelanjutan yang juga tujuan dari Smart City. Banyak kota-kota di dunia, bahkan di Indonesia, masih menganggap bahwa Smart City berarti kota yang berteknologi canggih dengan pelengkapan TIK. Teknologi yang canggih sebenarnya bukan prioritas, tetapi bagaimana mensejahterakan penghuni kota secara berkelanjutan. Itu yang menjadi tujuan Smart City yang sesungguhnya. Dan membangun kota secara bersama merupakan kunci mewujudkan itu semuanya. Kemudian yaitu yang terakhir, kesimpulan.
Smart City menjadi tren pengembangan kota di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nampak terlihat pula banyak kota-kota di Indonesia yang tidak sabar dan terasa tergesa-gesa dalam mengembangkan Smart City. Smart City terlihat seperti sebuah gengsi yang terkesan jika kota tidak smart maka tidak modern. Hal ini bisa menjadi sebuah hal yang baik dalam mengembangkan kota ke depannya. Setiap kota di Indonesia yang ingin mengembangkan Smart City sebaiknya memperkuat pembangunan masyarakat terlebih dahulu, mengingat apa yang dilakukan oleh Kota Denpasar dan Kota Surabaya terlebih pada pembangunan masyarakat. Smart City juga harus didukung oleh masyarakat yang cerdas, karena kota yang cerdas adalah kota yang berhasil mencerdaskan masyarakatnya. Dan setiap kota bebas dalam mengembangkan dimensi Smart City sesuai dengan kebutuhan dan jiwa kotanya. Nah, itulah proses tahapan-tahapan Kota Denpasar menuju Smart City yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.